Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat serta keluarga di rumah. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam mata pelajaran PAI, yaitu pada kali ini kita akan belajar fikih tentang sholat jamak. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Pak Guru yakin anak-anak Pak Guru sudah siap untuk menerima materi pada hari ini ya. Tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah satu, mengetahui tentang rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat tertentu. Yang kedua, anak-anak Pak Guru memahami apa yang dinamakan dengan sholat jamak dan qashar. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak Pak Guru bisa mempraktekkan atau paham tentang sholat jamak dan qashar, dan ketika saat tertentu bisa mempraktekannya. Baik anak-anak Pak Guru, kita yang pertama akan belajar tentang sholat jamak. Kita tentunya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat 5 waktu dalam keadaan apapun dan dimanapun. Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Karena dalam kondisi apapun atau dimanapun kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, maka pada saat-saat tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan ya, memberikan keringanan yang dinamakan dengan rukhsah. Seperti ketika kita dalam perjalanan jauh, maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Jamak itu berasal dari kata jama'a, bahasa Arab yang artinya mengumpulkan. Jadi jamak menurut bahasa adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Sedang jamak yang dimaksud dengan istilah ilmu fikih adalah menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu. Sekali lagi, sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu. Bisa di waktu yang pertama, bisa di waktu yang kedua. Adanya rukhsah di dalam ajaran Islam itu menunjukkan bahwasannya agama itu bukan untuk menyulitkan ya. Agama itu adalah meringankan. Bahwa ajaran Islam itu memberikan keringanan atau kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Itu yang diajarkan di dalam agama Islam. Ya, salah satu contohnya ketika kita sedang dalam keadaan darurat, kita diperbolehkan menggabungkan 2 sholat dilaksanakan dalam satu waktu yang dinamakan dengan sholat jamak. Nah, ini adanya keringanan atau kemudahan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya bahwasanya Allah tidak ingin menyulitkan kamu
tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi maksudnya Allah memberikan keringanan itu adalah untuk membersihkan, menyempurnakan, dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Melakukan sholat jamaah atau menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu sholat ini diperbolehkan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Tabuk, seperti hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Tabuk Rasulullah melaksanakan sholat jamaah. Apabila beliau berangkat sudah masuk waktu duhur atau sudah tergelincir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duhur dan asar pada waktu duhur. Apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu duhur, maka beliau mengakhirkan sholat duhur digabung dengan sholat asar. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sebelum terbenam matahari, maka Rasulullah SAW mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya dengan niat jama'. Apabila Rasulullah SAW berangkat sesudah terbenam matahari, maka Rasulullah SAW menggabungkan sholat isya di waktu maghrib. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Nah, selanjutnya ada berapa bagian sholat jamaah itu? Sholat jamaah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan jamaah takdim, menggabungkan dua waktu sholat di dalam satu waktu yang pertama, seperti menggabungkan sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur, atau menggabungkan sholat maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan jamaah takhir. Jamaah takhir adalah menggabungkan dua waktu sholat di dalam satu waktu dan dilaksanakan di waktu yang kedua, seperti menggabungkan duhur dan asar dilaksanakan di waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Baik, anak-anak Pak Guru, selanjutnya apakah seluruh sholat yang 5 waktu itu boleh dijama'? Nah, tentu yang sholat boleh dijama' ini tidak semuanya, ya. Hanya sholat-sholat tertentu yang bisa dijama'. Ini sudah ada ketentuannya, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijama', ya. Atau menjama' asar dengan maghrib, itu pun tidak bisa, ya. Atau subuh dengan duhur, nah itu tidak bisa, ya. Jadi sudah ada ketentuannya. Yang boleh dijama' itu adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Tidak bisa asar dengan maghrib, atau isya dengan subuh, atau subuh dengan duhur, ya. Jadi yang bisa itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Kalau dilakukan di waktu yang pertama dinamakan jamaah takdim, kalau dilaksanakan di waktu yang kedua namanya jamaah takhir. Adapun syarat sahnya jamaah, ya. Adapun syarat sahnya jamaah itu, kalau jamaah takdim ada 3. 1. Niat menjama' sholat di waktu yang pertama. Yang kedua, mendahulukan sholat yang punya waktu, yaitu kalau jamaah takdim mendahulukan sholat duhur, kemudian mendahulukan sholat maghrib. Nah, itu jamaah takdim itu harus mendahulukan sholat yang pertama. Kemudian yang ketiga, syaratnya jamaah itu adalah dilakukan berturut-turut.
Jadi setelah selesai salam sholat duhur, tidak zikir dahulu, tidak ngobrol, ya, apalagi melaksanakan aktivitas yang lainnya, tidak membaca Al-Quran dahulu, langsung melaksanakan sholat asar. Atau ketika setelah selesai sholat maghrib, langsung berdiri lagi melaksanakan sholat isya. Ya, jadi antara sholat yang pertama dengan yang kedua itu tidak boleh terpisah waktu yang lama. Ya, kalau mau zikir, mau baca Al-Quran, mau sholat sunnah, dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat kedua. Nah, adapun syarat sah jamaah takhir ini hanya satu, yaitu niat mengakhirkan sholat yang pertama, yaitu sholat duhur atau sholat maghrib. Niat mengakhirkan sholat duhur akan dilaksanakan di waktu asar karena di jamak. Nah, itu dilaksanakan ketika pada waktu sholat duhur. Atau niat mengakhirkan sholat maghrib akan dilaksanakan di waktu isya karena di jamak. Nah, ini disebutnya jamak takhir. Melaksanakan sholat yang pertama dilakukan pada waktu yang kedua. Baik, bagaimana cara mempraktekkan sholat jamak takdim? Yang pertama, niat sholat jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Contoh, menjamak sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil ashri ada alillahi ta'ala. Ya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil ashri adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan melaksanakan sholat yang 4 rakaat, sholat duhur, kemudian salam. Setelah salam langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asyar, ya, dan membaca niat usolli fardhal ashri arba'a raka'atin majmu'an ila dhuhri lillahi ta'ala. Usolli fardhal ashri arba'a raka'atin majmu'an ila dhuhri adaan lillahi ta'ala. Nah, itu putar sholat jamak takdim sholat duhur. Ya, untuk maghrib, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i lillahi ta'ala. Itu untuk jamak takhir. Ya, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribi adaan lillahi ta'ala. Nah, itu yang tadi duhur dan asar adalah contoh niat dan pelaksanaan sholat jamak takdim. Yang kedua adalah contoh niat jamak takhir. Ya, anak-anak Pak Guru dihafalkan. Boleh dibuka bukunya halaman 22 dan 23. Di situ ada tata cara dan praktek sholat jamak takdim dan jamak takhir. Baik, anak-anak Pak Guru, sampai di sini tentang penjelasan sholat jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru paham. Ya, apabila tidak paham silahkan anak-anak Pak Guru bertanya, ya, agar lebih jelas lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.